Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Sakti Jaya Hanya Warga Biasa. Kumpulan tutorial, agama dan budaya, sekaligus berita dan informasi. Selamat datang dan berjumpa kembali bersama kami, Sakti Jaya Hanya Warga Biasa. Di video kali ini, kita akan mencoba sedikit membedah hal-hal yang sifatnya basic, dasar, newbie bagi teman-teman yang merasa newbie, berarti kita senasib, dan sebagai newbie kita harus mempunyai spirit sebagai fighter kan gitu ya. Jadi kita harus menjadi seorang pejuang. Jadi supaya sebagai YouTuber pemula kita bisa menjadi seorang konten kreator yang mempunyai karya yang mempunyai hasil yang bisa dibilang di atas rata-rata gitu ya, meskipun sebagai konten kreator newbie. Nah, di video kali ini kita akan membedah sedikit bagaimana sih menjadi seorang YouTuber. Ya, ketika kita belum begitu profesional, kita masih pemula, maka hal-hal yang sifatnya mendasar itu harus difahami agar ketika kita terjun sebagai konten kreator di YouTube, kita tidak menjadi seseorang yang kebingungan dalam perjalanannya gitu. Maka memahami hal-hal yang sifatnya mendasar itu sangat penting. Oke, singkat aja dulu ya, kita persingkat dulu, kita ke poinnya. Jadi di YouTube itu hal-hal yang ingin kami sampaikan adalah sifatnya umum dulu. Jadi kita harus paham dulu nih, kenapa sih sekarang YouTuber itu menjadi salah satu bisa dikatakan profesi ya. Bahkan kalau untuk anak-anak milenial, YouTuber itu menjadi salah satu cita-cita gitu ya. Ada yang bilang saya ingin menjadi seorang entrepreneur, ada yang bilang saya ingin menjadi seorang influencer. Tapi seorang YouTuber saat ini itu menjadi pilihan di kalangan generasi milenial, terutama yang usianya masih muda. Hal ini kenapa kan gitu loh. Jadi sedikit ingin saya bercerita. Jadi bisa dikatakan sedikit menganalisa gitu ya. Ternyata latar belakang YouTuber itu menjadi hal yang menarik. Banyak alasan, banyak faktor ya. Siapa tahu ini bisa menjadi sharing bersama ya. Yang bisa kami sampaikan yang pertama adalah didominasi itu orang Indonesia tertarik menjadi YouTuber, mau yang muda, bahkan yang tua, mau profesional, kalangan-kalangan biasa, itu didominasi kebanyakan karena ketertarikan atas penghasilan dari seorang YouTuber. Ya, seperti yang kita tahu, siapa di sini sebagai juara YouTubernya, peringkat pertamanya kan itu ya. Saya nggak perlu sebut namanya. Jadi penghasilannya miliaran. Ada juga public figure yang hasilnya miliaran di luar dia sebagai artis, tetapi dia fokus terjun di dunia YouTube. Nah, jadi dia membuat konten. Nah, hal yang mendominasi itu karena ketertarikan dari penghasilan yang didapat ketika menekuni dunia YouTube. Itu yang mendominasi. Namun di luar itu tentu banyak. Seperti karena ada inspirasi di mana munculnya di dalamnya itu adalah orang-orang yang asalnya biasa menjadi luar biasa atau terkenal atau viral ya gara-gara menjadi seorang YouTuber. Nah, itu banyak itu kejadian seperti itu. Jadi menjadi salah satu alasan atau pemicu sehingga seseorang ingin menjadi seorang YouTuber. Kemudian ada juga inspirasinya itu karena di YouTube itu juga diisi oleh orang-orang yang dikenal sebagai public figure. Tidak harus artis ini ya, namanya public figure itu bisa tokoh agama, tokoh masyarakat, terus seniman idola dan sebagainya kan itu loh. Pemain film, artis dan sebagainya. Jadi banyaknya public figure yang ternyata terjun juga di situ. Sehingga menimbulkan seseorang itu tertarik untuk ikut terjun kan itu loh. Kemudian ini yang menariknya nih.
ada beberapa keadaan juga di mana seseorang itu juga terjun ke dunia YouTube, ya karena dengan kondisi perekonomian saat ini. Di bidang usaha ataupun pekerjaan itu karena persaingannya antara berbisnis dan bekerja itu semakin ketat, peluang pekerjaan semakin kecil, sementara pengangguran semakin banyak kan itu loh. Dalam wirausaha atau dalam dunia usaha pun juga persaingannya itu harus benar-benar bersaing dengan ketat. Mau yang jualan offline atau jualan online pun mempunyai persaingan yang sangat kompetitif. Sehingga ini pun menjadi salah satu pilihan ketika sumber penghasilan dari dua pintu, yaitu dari berwirausaha atau bekerja ini ternyata sangat sangat ketat sekali, sehingga ini pun menjadi salah satu opsi seseorang tertarik untuk menjadi youtuber. Nah, yang terakhir ingin kami sampaikan ini terutama di tahun-tahun terakhir ini, ya terutama di era-era maraknya youtuber ini, itu didominasi para generasi muda yang kita kenal atau yang kita kenal sebagai generasi milenial ini, yang notabene mereka cenderung lebih dekat dengan media digital, terutama media sosial. Nah, salah satunya media sosial YouTube ini menjadi salah satu yang bisa dikatakan dekat itu karena banyaknya kepentingan yang akhirnya mereka mengakses. Jadi generasi muda saat ini tuh begitu punya masalah, begitu ingin ingin sesuatu, itu media sosial, YouTube itu menjadi salah satu referensi atau sebagai salah satu tempat untuk mencari sesuatu, entah itu pelajaran, entah itu permasalahan dan sebagainya gitu loh. YouTube dijadikan salah satu media referensi. Kemudian di kalangan anak muda pun juga media YouTube ini pun bisa dikatakan sebagai media eksplorasi. Jadi kemampuan-kemampuan, keahlian-keahlian yang dimiliki itu dijadikan media bagi para generasi muda untuk mengeksplorasi kreasi mereka. Ya, dengan jalan-jalan atau apa ya, mereka mempunyai kemampuan di bidang seni, mereka bisa melukis dan sebagainya, dijadikan media. Kemudian ada juga mereka menjadikan media YouTube ini sebagai media berekspresi dalam artian dia tidak mempunyai skill, dia tidak bisa melukis, dia tidak bisa bermusik, tapi dia di situ hanya ingin berekspresi. Nah, ada juga yang sebatas hanya untuk dokumentasi dan sebagainya. Nah, ini latar belakang yang menarik untuk kita pahami supaya kita bisa menentukan nih gitu loh. Kita ini di posisinya itu dalam keadaan di latar belakangi oleh apa, ya, sehingga kita nanti bisa mempengaruhi langkah-langkah kita ke depan. Kalau hanya orientasinya hanya dengan permasalahan money atau uang, kita nanti harus fokusnya ke situ. Jadi sehingga kalau yang nggak ada urusan jadi duit, nggak usah dikerjakan gitu loh. Nah, itu nanti pengaruhnya di situ. Jadi kita mengetahui dulu latar belakang kenapa aku memilih YouTube sebagai jalan yang kita pilih. Nah, itu berdasarkan dengan latar belakang. Nah, sehingga ketika sudah memahami ini, kita akhirnya bisa menentukan nih YouTube ini kita jadikan sebatas opsi atau memang pilihan utama yang kebetulan kita persiapkan. Katakanlah kita sedang macet bisnis. Sebelum bisnis ini memang benar-benar bangkrut atau pekerjaan ini nggak lama ini akan terjadi PHK, yang perlu kita pahami adalah kita harus mencarikan persiapan sebagai pengganti. Maka dengan YouTube ini bisa kita jadikan opsi utama yang kita persiapkan. Kenapa kita persiapkan meskipun itu utama? Ya karena kita sama-sama paham di YouTube ada tahapannya yaitu monetasi. Nggak mungkin kita bikin konten saat ini viral terus mendapatkan iklan sehingga kita mendapatkan penghasilan, kan nggak mungkin karena ada tahapannya untuk proses dimonetasi. Jadi meskipun utama tetap harus dipersiapkan. Nah, ada juga sebagai opsi. Kalau opsi begini, kita usaha tenang, kita pekerjaan ada. Ya, kita ada sisa-sisa waktu sedikit kita bikin tutorial. Kita ada sisa waktu sedikit kita bikin konten seperti ngevlog kan itu ya. Jadi kita enjoy gitu loh.
Jadi kita masih tetap berjalan di kedua kaki. Kaki utamanya kita bekerja atau berbisnis, kaki tambahannya gitu loh. Itu nanti di dunia YouTube. Jadi kita akhirnya bisa tahu nih gitu loh. Sehingga nanti seiring waktu kita melihat progresnya bagaimana. Oh, ternyata YouTube setelah kita lakukan dari sisi sampingan ternyata hasilnya lumayan. Ya udah, kita fokus gitu loh. Tapi ketika kita santai ternyata pekerjaan ini menuntut kita, ya udah kita fokus di pekerjaan, YouTube tetap jalan tapi sampingan. Nah, hal ini sangat penting sekali dan sangat mendasar supaya kita itu bisa melangkah sesuai dengan kondisi dan mempunyai progres gitu ya. Tetap ada progres, mau pelan tetap ada progres. Jadi jangan sampai kita terjun ke sesuatu itu hanya sebatas ikut-ikutan. Nah, ini permasalahan ini. Tipe-tipe plagiat itu masih sangat mendominasi juga gitu loh. Hanya karena ingin seperti seseorang yang kebetulan viral gitu loh. Terus dia ikut-ikutan tanpa memahami orientasi, motivasi, dan tujuan dia ketika dia membuat sebuah konten di YouTube. Atau ketika dia menentukan sebagai YouTuber, dia sendiri tidak bisa memutuskan gitu loh. Karena dia hanya melihat seorang viral, melihat seseorang itu wah hebat, wah kaya, dia terjun. Akhirnya apa? Dia nggak paham tahap pertamanya bagaimana, kemudian memahami, kebijakan dari YouTube itu bagaimana, dia hanya asal bikin konten aja. Mohon maaf, salah satu konten yang sempat viral, yang bisa dibilang itu menyayangkan, namun bisa dibilang menghibur juga. Tetapi saya pribadi ya kurang tertarik, tapi itu hak siapapun ya. Seperti konten konten ngeprank pada prinsipnya itu mungkin niatnya ingin memberikan hiburan. Tapi seiring waktu, ketika tidak ada rule-nya, akhirnya konten prank itu cenderung kepada hal-hal yang merugikan banyak orang, seperti menakuti, ya toh. Bahkan ada beberapa prank-prank yang menimbulkan, mohon maaf, meninggalnya seseorang. Jadi menimbulkan jatuh korban. Itu kan ketika kita nggak memahami latar belakang, sehingga ini bukan masalah, wah nggak harus sedetail itulah mau jadi YouTuber kok repot. Bukan. Kita enjoy aja sebenarnya menganalisa ini. Kita sambil kalem-kalem ngopi kan gitu loh. Jadi maksudnya ngopi itu bukan minumnya, tapi ngolah pikiran gitu loh. Jadi kita ngopi, nyantai, oh iya. Jadi supaya apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang akan kita kerjakan, itu setidaknya tidak merugikan, setidaknya tidak berdampak jelek kepada kalangan luar. Karena ingat, adalah media yang terpublish, tidak ada batas nih gitu ya. Ya sebenarnya ada batasannya, cuman begitu konten kita itu kita publish di YouTube, maka itu akan diakses oleh banyak orang. Kecuali konten-konten yang memang secara aturannya itu memang dilarang, itu pasti akan disuspend apa dibinet ya, dibinet lah. Tapi ketika konten itu sudah lolos diverifikasi di YouTube dan ternyata itu membawa uh, kerugian bagi pihak orang yang menonton, nah ini kan ngapain kita bikin konten gitu loh. Tapi pada prinsipnya itu semuanya hak gitu karena YouTube tidak tidak membatasi hal seperti itu, diberikan kebebasan seperti yang disampaikan di YouTube sendiri. Jadi adanya kebebasan dalam informasi, ada kebebasan dalam bersuara dan lain sebagainya. Jadi itu latar belakang yang sedikit banyak kita harus memahami ya. Untuk mendukung channel kami, Anda bisa melakukan dengan cara klik like, kemudian Anda klik juga subscribe. Jangan lupa diklik tanda lonceng sehingga berubah menjadi lonceng berbunyi. Terima kasih. Kita ingin menjadi YouTuber, kita harus tahu dulu gitu loh. Apa itu YouTuber? Sebelum YouTuber berarti harus YouTube, ya kan? Nah, kita harus tahu dulu gitu loh. Tapi YouTuber sekarang, YouTuber itu apa? Kalau kata-kata bahasa Inggris yang saya tahu meskipun saya tidak sampai kuliah lulus S1, ya, saya kebetulan lulusan SLTA dan saya pun pekerjaannya juga hanya cleaning service sekitar 13 tahun. Jadi bahasa-bahasa Inggris ya yang saya paham hanya kecil-kecil aja lah. Nah, mengenai kata YouTuber, saya masih ingat dengan kata-kata ER ya di tingkatan SMA pasti ada. Jadi ketika eh, ada kata-kata ER di belakangnya, misalnya work kerja, ada worker berarti pekerja. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan itu play bermain, player pemain, berarti adalah pelaku.
Jadi YouTube itu bukan pelaku, yang pelaku adalah YouTuber-nya. Nah, maka kalau kita ingin jadi YouTuber, kita harus memahami dulu YouTuber itu siapa? YouTuber itu jelas pelaku. Pelaku apa? Nah, seseorang yang bersentuhan, berhubung gitu ya, terhubung, terkonek, terakses ke YouTube, ya, bagi saya pribadi ini bisa dikatakan sebagai YouTuber. Contoh, nonton, contoh, belajar. Bagi saya tetap YouTuber. Karena terakses gitu, terakses ke situ dan yang saya akses adalah YouTube. Saya belajar di YouTube dan saya menjadi YouTuber karena sebagai penonton, sebagai pembelajar. Namun secara umum tentu kita memahami namanya YouTuber itu lebih cenderung kepada seorang konten kreator. Atau ada beberapa pihak itu menjadikan YouTube itu sebagai berbisnis atau platform untuk bisnis mereka. Ya, itu ada. Tapi secara umum, kita pasti memahami seorang YouTuber itu adalah seorang konten kreator, seseorang yang membuat konten, di-upload atau di-publish di YouTube sehingga banyak viewer dan subscriber, akhirnya dia disebut sebagai seorang YouTuber. Nah, pada prinsipnya itu sah-sah aja, ini hanya pemahaman saya. Kalau YouTuber itu adalah seseorang pelaku yang terhubung, terakses, bersentuhan, dalam arti bersentuhan itu ada interaksi digitalnya itu terhadap YouTube. Nah, itu bagi saya pribadi adalah seorang YouTuber. Jadi itu tentang YouTuber. Nah, sekarang bagaimana cara menjadi YouTuber kalau yang kita hendaki itu adalah seorang konten kreator. Tapi jangan lupa bantu dari kami supaya channel kami bisa berkembang, jadi kami bisa lebih semangat lagi. Oke, kali ini bagaimana cara menjadi YouTuber yang cenderung untuk menghasilkan uang atau sebagai sumber penghasilan? Karena inspirasi kita dari konten kreator yang mempunyai penghasilan sebagai YouTuber. Jadi pertama, karena kita ingin menjadi YouTuber, maka kita harus kenali dulu YouTuber itu siapa? YouTube itu siapa? Bukan YouTuber. YouTube itu siapa? Platform YouTube itu seperti apa? Kita harus kenali dulu. Nah, kebanyakan seseorang pasti carinya pasti searching-searching gitu ya. Jadi lewat Google, lewat YouTube sendiri, dia belajar istilahnya. Tetapi kalau Anda memang ingin menjadi YouTuber, saran kami ya belajarlah sama YouTube. YouTube menyediakan kok platformnya. Anda mau jadi apa? Anda menjadi konten kreator disediakan kok. Itu loh tutorialnya, pembelajarannya. Tetapi pada prinsipnya seseorang ingin belajar itu diberikan kebebasan. Mau belajar lewat siapa, lewat mana. Tapi ketika YouTube sudah menyediakan, maka saran kami silakan Anda belajar kepada YouTube sendiri. YouTube menjelaskan itu semuanya. Tentang siapa dia, bagaimana dia bekerja, dan sebagainya. Jadi kenali YouTube. Kemudian ketika Anda mengenal YouTube, Anda juga harus mengenali cara kerjanya YouTube. Supaya ketika Anda menjadi konten kreator, Anda tidak salah alamat dalam memberikan sebuah konten atau menunjukkan sebuah konten atau mempublikasikan sebuah konten. Karena dia mempunyai cara kerja. Dia adalah platform sebuah korporasi yang memang mempunyai sistem. Jadi selain Anda tahu siapa YouTube, Anda juga harus tahu bagaimana cara kerja YouTube itu sendiri. Nah, yang paling penting juga Anda harus memahami aturan atau kebijakan YouTube. Salah satu aturan basic seorang YouTuber sebagai konten kreator itu pasti harus memahami tentang tahapan untuk monetasi. Nah, pahami itu. Kemudian, nah ini sebagai tambahan, ini kadang-kadang kita terlalu enak dengan konten, kita terlalu sibuk dengan subscriber, dengan viewer, kita lupa bahwa YouTube pun juga menyediakan bahasa kami itu adalah program atau promo. Kan YouTube ini sebuah platform. Ibarat dagang dia sebuah produk. Meskipun dia sifatnya memberikan layanan ya, menyediakan lah istilahnya. Tapi bagi saya pribadi, saya merasa ini sebuah produk. Maka dalam sebuah produk ini dia pasti mempunyai program-program supaya produknya ini berjalan, dia akan melakukan produk. Dia akan melakukan sebuah program atau promo. Nah, itu bisa Anda cek di email.
kebetulan saya baru beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal 12, mendapatkan email yang mana kita diajak untuk membuat konten apa gitu ya. Nah, Anda bisa cek di sini. Nah, saya kurang begitu paham dan saya kurang begitu tertarik untuk mempelajari. Meskipun sedikit banyak saya baca, ya saya masih belum terfikirkan untuk mengerjakan tawaran itu, di mana dikasih batas sampai tanggal 25 bulan Juli tahun ini ya. Nah, di situ saya mendapatkan email menjelang atau bersamaan, tapi duluan email dulu. Jadi sebelum saya mencapai 100 subscriber kemarin, beberapa waktu yang lalu, ternyata ada email yang masuk. Dan saya nggak sadar kalau peraihan 100 subscriber itu saya mendapatkan email. Ketika saya cek ternyata sebelum itu saya mendapatkan email tawaran kan itu loh. Tapi itu mungkin tawaran-tawaran yang nggak istimewa kok kan gitu. Cuman setidaknya hal-hal seperti itu akan dilakukan dari YouTube sendiri. Maka program-program seperti itu pun juga tidak kalah pentingnya. Di luar kita terlalu sibuk dengan konten, terlalu sibuk dengan viewer, subscriber, dan sebagainya. Memahami program-program dari YouTube itu sendiri. Nah, di di video yang terakhir ini, kami juga ingin menyampaikan tahapan-tahapan dasar. Jadi, kalau tadi bagaimana cara menjadi YouTuber itu sifatnya masih apa ya? Saya belum bisa mengatakan ini ya wawasan umum aja lah. Karena secara teknis seseorang kalau ingin menjadi sesuatu itu pasti how to be. Jadi bagaimana caranya? Tapi yang sifatnya teknis kan itu ya. Nah, maka di terakhir kali ini kami ingin sampaikan hal-hal teknis yang basic dulu ya. Jadi seorang YouTuber itu mempunyai tahapan-tahapan secara teknis. Jadi kalau Anda mau jadi YouTuber, maka apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda miliki? Apa yang harus Anda kerjakan? Nah, apa yang harus dipersiapkan? Jadi secara umum kami ingin sampaikan tahapan-tahapan dasar menjadi seorang YouTuber. Pertama, tentu Anda harus mempunyai akun. Akunnya itu mulai dari email, kemudian Anda proses menjadi sebuah akun dan Anda di YouTube itu login, kan terhubung nih ketika punya email, terus Anda hubungkan. Nah, begitu sudah bisa login, Anda membuat channel. Nah, di sini channel bisa Anda pilih private, pribadi, personal, atau untuk bisnis. Kemudian, ketika Anda sudah mempunyai channel secara fisik, ya Anda sudah mempunyai channel. Nah, kemudian tahap yang kedua, Anda harus mempunyai konten. Karena di sini kita memilih jalur sebagai konten kreator. Maka kita harus memiliki konten. Nah, dalam hal konten ini kita bisa memilih sesuai dengan passion kita loh ya. Jadi pada prinsipnya kita jangan meniru orang dulu kalau memang kita mempunyai passion sendiri, mempunyai style sendiri, mempunyai ketertarikan sendiri. Jangan karena Anda itu tertarik dengan video-video yang berbau tutorial, terus Anda memaksakan diri menjadi seorang pembuat konten tutorial. Kalau ternyata passion Anda nggak di situ, nggak usah. Namanya konten itu apapun yang bisa Anda ekspresikan. Kan ini sebuah platform yang menyediakan kebebasan untuk berekspresi. Katakanlah Anda di situ hanya bisa bermain musik tanpa harus bersuara. Ya, kita bisa membuat cover kan itu loh. Kan banyak itu. Jadi di konten ini kita jangan dibatasi dengan cara orang atau gaya orang, tapi sesuaikan dengan passion kita sendiri. Anda suka puisi, ya udah bikin puisi, lalu di-upload di YouTube. Anda mau pakai lewat suara atau dalam bentuk video, itu semua kita sendiri yang menyesuaikan, yang menentukan. Jadi untuk konten itu kita tidak perlu melihat cara orang, gaya orang. Kalau sifatnya inspiring boleh, istilahnya, orang ini konsepnya kok begini ya, aku pengen sedikit seperti itu, tapi berdasarkan diriku. Ini contoh. Saya tertarik, saya sebut namanya karena memang saya melihat ada sebuah konsep yang sedikit dikemas menarik ya. Siapa yang nggak kenal dengan Deddy Corbuzier? Jadi DC ini kalau saya nggak terlalu memperhatikan secara detail, tapi konten-kontennya yang terakhir ini bagi saya dia mencoba mengemas yang terkesan simpel. Meskipun sebenarnya rumit ya, konsep membuat konten itu jangan dikira sepele. Bagi kreator-kreator konten kreator yang sudah high class,
seperti DC, yang kita kenal sebagai the Godfather of YouTube. Konsep yang dilakukan saat ini, dia melakukan kegiatan collab dengan cara sharing seperti tanya jawab. Dikatakan tanya jawab ya di situ cerita kan gitu ya. Jadi apapun lah istilahnya, konsepnya itu indoor. Beda dengan konsep-konsep yang dilakukan oleh public figure yang lain. Ya ada beberapa kalangan itu melakukannya di ruang tertutup seperti pengajian kan itu. Tapi kalau miliknya Deddy Corbuzier ini, yang menariknya itu dia mempunyai konsep yang terlihat simpel, namun jangan dikira tanpa konsep ya, karena kita sama-sama tahu dia adalah orang yang sangat smart kan itu, smart people kan itu ya. Jadi dia kesannya simpel, nggak ribet gitu ya, tapi ada konsepnya di situ. Saya tertarik, saya kebetulan membuat konten sebuah tutor. Namun saya ingin ada pola dalam Deddy Corbuzier itu yang bisa saya tiru, yang bisa saya implementasikan di konten saya. Nah, itu saya masih belajar gitu ya. Tapi yang jelas konsep itu menginspirasi saya gitu loh. Sehingga itu kena dan itu akan menarik subscriber, akan menarik viewer. Karena kita tahu sendiri, awal-awalnya dari Corbuzier itu ketika membuat konten itu ya mungkin banyak orang yang nggak suka ya. Karena memang dia karakternya secara luar itu ya kadang-kadang orang merasa sombong amat sih kan itu loh. Tapi bagi saya amat nggak sombong gitu ya. Cuman Deddy Corbuzier terlihat amat sombong, tapi alhamdulillah seiring waktu kita sama-sama akhirnya paham seperti apa karakter Deddy Corbuzier kan itu loh. Itu hanyalah karakter yang dikemas dia, sepertinya begitu. Pada prinsipnya dia nggak sombong-sombong amat, kalaupun terlihat sombong, iya terlihat sombong. Tapi seiring waktu kita sama-sama tahu. Nah itu sebagai contoh kita boleh melihat seseorang itu sebagai inspiring, kita ambil sisi-sisi yang positif yang bisa kita serap gitu loh. Tapi jangan kita tiru dengan cara copy paste gitu ya, atau copy paste gitu. Karena apa? Itu bukan dirimu dan dia juga bukan dirimu bukan dirinya. Jadilah dirimu sendiri, be yourself kan itu bahasanya begitu. Lebih baik menjadi diri sendiri dengan sedikit melakukan packagingnya, pemolesannya, finishingnya kan begitu. Nah itu dalam masalah konten. Jadi pertama tadi Anda mempunyai akun email, koneksikan untuk login, kemudian di situ Anda sudah masuk di YouTube, Anda tinggal bikin channel. Kemudian Anda mempunyai konten. Nah, silahkan itu ya. Kemudian yang paling basic sekali juga yang harus difahami, karena di sini ada aturan main, maka viewer dan subscriber ini juga penting. Apalagi di tahapan-tahapan pemula harus menembus monetasi 1000 subscriber, 4000 jam tayang dengan ketentuan 12 bulan. Nah, ini harus dipelajari, ini harus dipersiapkan, harus dipahami. Jangan asal-asalan kan itu loh. Nah, yang terakhir sekali ini sangat penting sekali kenapa? Supaya sebagai seorang konten kreator itu tidak mati. Nah, bisa saya katakan mati ya. Kalau dalam bahasa yang saya dengar di beberapa referensi itu suspend, gitu ya. Ketika Anda punya channel yang subscribernya, viewernya itu sudah jutaan, kemudian apa subscribernya itu udah jutaan, puluhan juta, terus viewernya sudah miliaran kan gitu ya, yang nonton, tapi tiba-tiba channel Anda disuspend. Kenapa? Ini yang perlu Anda perhatikan. Jangan sekali-kali melanggar. Ya, kalau sekali tidak apa-apa, karena setahu saya ada tahapannya. Tidak serta-merta salah sekali itu langsung disuspend, enggak. Tapi pahami peraturannya sehingga Anda tidak termasuk konten kreator yang melanggar. Nah, tentu untuk penjelasannya ini nanti akan ada tutorial-tutorial tersendiri ya. Karena secara tahapan-tahapan, secara konsep itu banyak yang harus dipahami secara detail. Bahkan untuk memahami YouTube sendiri pun juga Anda kalau pengen memahami betul gitu loh, Anda harus masuk ke YouTube sendiri. YouTube menyediakan itu semuanya. Anda mau belajar itu ada kok di situ. Akademinya sebagai seorang konten kreator ada. Kemudian policy-nya juga ada, ketentuan-ketentuan juga ada hal-hal yang sifatnya yang salah satu istilahnya yang kalau boleh saya sebut, Anda harus memahami apa itu copyright, yaitu hak cipta. Nah, hal seperti itu
seiring waktu. Nah, terakhir sebagai penutup, jadi seorang YouTuber tidak harus seperfect itu gitu ya. Kalau Anda mau ingin jadi YouTuber, jangan terlalu nunggu perfect gitu loh. Basicnya aja Anda paham, Anda lakukan, yang penting hal-hal yang tidak melanggar jangan Anda lakukan. Jadi contoh Anda punya konten, mohon maaf nih sebagai contoh aja, Anda ngeditnya pakai aplikasi yang kebetulan ada watermarknya. Nah, itu kan sebagian itu masih banyak tuh yang menggunakan perangkat HP itu biasanya aplikasi yang dipakai editing videonya itu masih ada watermarknya. Ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa, ya bahasa-bahasa seperti itu akan menjadi sebuah experience tersendiri nantinya. Terus hal-hal yang sifatnya seperti durasi, contoh durasi. Yang menariknya saya mempunyai teman ini, teman yang kebetulan sempat sharing. Dia mempunyai konten itu sekitar berapa puluh kemarin itu ya. Baru hampir 2 bulan. Kemudian saya cek kontennya itu rata-rata durasinya 25 detik, 1 menit 2 detik, paling tinggi 2 menit. Saya terus bingung gitu loh. Kalau untuk mendapatkan subscriber mungkin enak gitu dengan konten yang sedikit mah enak kan itu ya. Tetapi yang jadi masalah itu orang mau nonton sampai tembus 4.000 jam tayang itu perlu berapa kali, berapa lama gitu loh. Apa mungkin saya nonton kontennya yang durasinya 1 menit itu sampai 50 kali? Untuk mendapatkan 1 jam harus 60 kali? Kan nggak mungkin gitu loh. Viewer itu paling menontonnya juga sekali 2 kali doang kan itu loh. Artinya kalau dia berulang-ulang pun juga tergantung kontennya. Lah kalau cuma 1 menit konten-konten apa juga kadang-kadang nggak jelas kan itu loh. Tapi ini bukan berarti saya mendiskreditkan seorang kreator enggak. Ini hanya sebagai koreksi. Durasi pun ternyata juga menjadi pertimbangan. Perhatikan seorang konten-konten kreator yang sudah nggak usah high class lah, middle class. Dia paling nggak durasinya ya di sekitar 10 menitan lah maju mundurnya. Kalau sudah sedikit lumayan ada yang sampai 20-an lebih kan itu loh. Dan kita dibebaskan loh ya, ada sampai berjam-jam itu. Ada di peraturan YouTube menyatakan bukan cuma sejam 2 jam ya, ada itu ya. Ada batasan maksimalnya tapi nggak sampai seorang konten kreator itu membuat membuat konten sampai 20 jam atau 10 jam nggak sampai lah. Ya durasinya paling nggak sejam setengah atau 2 jam seperti layaknya membuat film kan itu ya. Film-film yang biasa kita tonton ya paling 1 jam setengah. Contoh konten yang kita masukkan adalah konten pengajian umum. Nah itu biasanya orang-orang ngaji itu kan durasinya kurang lebih 1 jam setengah ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Karena tujuannya tadi supaya viewers gitu loh. Bukan subscriber aja. Jadi memahami subscriber sama sama viewer ini juga harus berimbang. Jangan terlalu ngejar 1.000 subscriber tapi 4.000 jam tayangnya juga terlalu jauh. Jadi imbang aja gitu loh. Oke, buat sobat-sobat Sakjaya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di video kali ini itu membawa manfaat. Dan mohon maaf tentunya kalau terasa bertele-tele ya, karena kami seorang newbie ini kadang-kadang juga membuat simple juga masih perlu belajar gitu loh. Tapi dengan segala keterbatasan kami coba berbagi ini, siapa tahu ini bermanfaat bagi para YouTuber newbie seperti kami. Ya kita senasib dan kita harus sama-sama berjuang. Saling support buat para YouTuber Indonesia. Salah hilaf mohon maaf. Ada kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di konten-konten kami berikutnya.